Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Ayu akan menjelaskan tentang definisi sastra Arab. Kata sastra, bahasa Arabnya adalah al-adab. Sedangkan menurut bahasa Arab, makna kata al-adab ada dua, yaitu makna secara umum dan makna secara khusus. Makna al-adab secara umum yaitu berperilaku dengan akhlak yang baik, seperti jujur dan amanah. Seperti contoh syair adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, yang artinya Tuhanku mendisiplinkanku, maka aku mendisiplinkan diriku dengan baik. Adapun makna al-adab secara khusus adalah ucapan yang indah yang menyentuh perasaan dan memberi pengaruh pada jiwa. Ada 3 syarat ucapan yang masuk dalam kategori adab dengan makna khusus. Yang pertama yaitu lafaz-lafaznya mudah dan indah. Yang kedua, maknanya bagus. Yang ketiga, memberi pengaruh dalam jiwa. Selanjutnya macam-macam sastra. Macam-macam sastra ada 2. Yang pertama yaitu al-adab al-wasfi yang sering disebut dengan deskriptif. Al-adab al-wasfi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu tarikhul adab atau sejarah sastra. Yang kedua, naqd al-adab, kritik sastra. Dan yang ketiga, teori sastra yang sering disebut nazariyah al-adab. Tarikhul adab atau sejarah sastra adalah bagian al-adab al-wasfi yang memperlihatkan perkembangan karya sastra dan tokoh-tokoh dan ciri-ciri dari masing-masing tahap perkembangan tersebut. Yang kedua, kritik sastra atau naqd al-adab adalah bagian dari al-adab al-wasfi yang memperbincangkan pemahaman, penghayatan, pentafsiran, dan penilaian terhadap karya sastra. Yang ketiga yaitu teori sastra atau nazariyah al-adab, yaitu bagian al-adab al-wasfi yang memperbincangkan pengertian dasar tentang sastra Arab, unsur-unsur yang membangun karya sastra, jenis-jenis sastra, dan perkembangan serta kerangka pemikiran para pakar tentang apa yang mereka namakan sastra dan cara penyajiannya. Yang kedua yaitu al-adab al-insya'i atau kreatif, adalah ekspresi bahasa yang indah dalam bentuk puisi, prosa, ataupun drama yang menggunakan gaya bahasa yang berbeda dari gaya bahasa biasanya, karena mengandung aspek estetika, bentuk, dan makna seperti memuat rasa, imajinasi, dan pikiran, sehingga memengaruhi terutama rasa, bahkan juga pikiran penikmatnya seperti pembaca dan pendengar, dan kekuatan isi sebagiannya mengajak mereka pada hal-hal yang etis. Sementara itu, al-adab al-insya'i dibagi ke dalam 2 bagian besar, yaitu yang pertama puisi atau syair, yang kedua prosa, nasr. Dan ada sebagian yang menambahkan drama juga yang sering disebut dengan al-masrahiyah. Yang pertama yaitu prosa adalah kalam yang indah yang tidak memiliki ritme atau sajak, dan itu termasuk seperti khutbah, pidato, risalah seperti kisah-kisah, wasiat, hikmah, peribahasa, dan cerita. Yang kedua yaitu puisi, yaitu kalam yang memiliki ritme atau sajak, seperti contoh
dalam contoh dalam alala. Contoh alalanya yaitu ta'alam falaisat mar'u yuladu alima walaisa aku ilmin kaman huwa jahilu najiho ilmu siro krononda no wong siji iku den anake kanthi uwese mengerti kene wong duwe ilmu mulyane lan agumi ndak podo wong kang bodo inone lan asore. Artinya belajarlah manusia tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, dan orang berilmu tidak seperti orang yang tidak berilmu. Yang selanjutnya yaitu Tarikhul Adab, yang berarti sejarah sastra. Tarikhul Adab adalah suatu ilmu yang membahas tentang keadaan sastra dalam berbagai masa, sebab-sebab kemajuan atau kemundurannya, dan kelebihan atau kekurangannya. Seperti yang kita ketahui, baik itu kehidupan sastrawan, tempat mereka dibesarkan, dan apa yang mereka miliki seperti kitab-kitab, risalah, kisah-kisah, ceramah, hitobah, pidato, dan buku kumpulan syair-syair lainnya. Dari sumber yang saya dapat, ada dua pengertian secara umum dan secara khusus dalam Tarikhul Adab, sejarah adab, yang merupakan ilmu yang baru tumbuh dan dicetuskan oleh penulis Itali pada abad ke-18 Masehi. Di kawasan timur, sejarah sastra baru dikenal ketika pergaulan antara kawasan timur semakin menguat. Orang yang pertama kali mentransfer ilmu mengenai sejarah sastra Arab atau adab ke dalam dunia sastra Arab adalah Ustadz Hasan Taufik Al-Adab. Secara umum Tarikhul Adab yaitu ilmu yang mempelajari deskripsi kronologis sesuai perjalanan zaman yang terhimpun dalam buku-buku, tercatat dalam lembaran-lembaran, dan yang terpahat dalam batu-batu prasasti yang mengungkapkan perasaan emosi seperti emosi dan lain-lainnya. Ya, ide pengajaran tentang suatu ilmu atau seni, pengabdian suatu cerita, suatu realitas, termasuk di dalamnya penyebutan orang-orang yang muncul dan terkenal dari kalangan para ilmuwan atau para filosof. Dan juga para pengarang, serta menjelaskan referensi yang mereka anut dan posisi mereka dalam bidang seni yang digeluti. Yang semua itu akan menunjukkan kemajuan ataupun kemunduran dari semua ilmu pengetahuan. Sedangkan secara khusus Tarikhul Adab yaitu suatu ilmu yang membahas mengenai keadaan bahasa sastra Arab seperti puisi dan prosa yang diciptakan oleh anak-anak pengguna bahasa itu dalam berbagai masa, sebab-sebab kemajuan dan kemunduran serta kehancuran yang mengancam kedua produk sastra tersebut, serta mengalihkan perhatiannya terhadap para tokoh terkemuka dari kalangan penulis dan ahli bahasa, serta melakukan kritik terhadap karya-karya mereka dan menjelaskan pengaruh mereka dalam ide penciptaan dan gaya bahasa yang sering disebut dengan uslub. Ismi Zumratus Sa'adah, ismahuli an uqaddima lakum al-mawad fi fawaidi dirasah tarikhil adab wa usulil adabiyah wan nusus. Baik, langsung saja manfaat dari mempelajari sejarah sastra. Menurut Ahmad Al-Iskandari dan Mustafa Anani dalam kitab Al-Wasit fi Al-Adab Al-Arabi wa Tarikhihi,
Manfaat dari mempelajari sejarah sastra, khususnya sejarah kesusastraan Arab, antara lain yang pertama yaitu untuk mengetahui sebab-sebab kemajuan dan kemunduran sastra dari semua segi kehidupan, baik itu ditinjau dari segi agama, sosial maupun politik. Namanya sejarah gitu kan ya, pasti di dalamnya itu akan dideskripsikan gimana sih kemajuan sastranya atau kemunduran sastranya. Kemudian manfaat dari mempelajari sejarah sastra yang kedua yaitu untuk mengetahui gaya-gaya bahasa atau uslub, kemudian cabang-cabang seninya, pemikiran-pemikiran penggunanya, dan istilah-istilah yang mereka ciptakan, serta perbedaan cipta rasa mereka dalam puisi dan prosa mereka, sehingga dapat memberikan wawasan kepada kita setelah kita mengkaji ilmu ini untuk mengetahui gimana sih bentuk-bentuk sastra pada suatu masa dan bentuk-bentuk sastra pada masa yang lain. Jadi sastra setiap masa atau periode itu berbeda-beda ya teman-teman. Contohnya saja dimulai dari masa sastra jahili. Nah, pada sastra jahili ini ciri-cirinya yaitu kurang teliti dalam memilih kata-kata yang sesuai, kemudian arti mufradatnya itu masih sederhana, masih sesuai dengan fitrah atau naluri mereka yang sederhana, tidak tercampur dengan kemajuan zaman yang sekarang ini ataupun keindahannya. Kemudian tidak berlebih-lebihan dalam membentuk suatu ungkapan, kemudian kalimat-kalimatnya pendek dan cenderung menggunakan kata-kata yang singkat. Sangat berbeda ya teman-teman dengan sastra periode yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengenal dan mempelajari tokoh-tokoh yang berpengaruh dari kalangan ahli bahasa dan ahli sastra, serta mengetahui mana sesuatu yang baik dan mana sesuatu yang buruk yang terdapat dalam puisi dan prosa karya-karya mereka, sehingga kita itu yang membaca karya sastra mereka dapat meneladani contoh-contoh yang baik dan menjauhkan diri dari contoh-contoh yang tidak baik. Jadi sangat penting banget ya teman-teman untuk kita mempelajari sejarah sastra. Selanjutnya yaitu usurul adabiyah atau periodisasi sastra. Nah, periodisasi ini yaitu kumpulan dari sebuah masa yang merupakan periode waktu. Nah, berbicara mengenai periodisasi kesusastraan Arab, seringkali kita ini dibuat bingung loh dengan adanya perbedaan penulisan periodisasi yang ditulis oleh masing-masing penulis sejarah kesusastraan Arab, baik itu dari segi peristilahannya maupun dari segi waktunya. Nah, pada umumnya periodisasi kesusastraan itu dibagi sesuai dengan perubahan politik. Sastra itu dianggap sangat tergantung pada revolusi sosial atau politik. Nah, pembagian sejarah yang ditentukan oleh mereka itu biasanya diterima begitu saja oleh kalangan umum dan tanpa dipertanyakan lagi gitu. Penentuan mulai atau berakhirnya masa setiap periodisasi itu hanyalah perkiraan mereka, jadi tidak dapat ditentukan dengan pasti ya teman-teman. Dan untuk mengetahui perubahan dalam sastra itu biasanya akibat perubahan sosial dan politik. Kemudian bentuk penulisan periodisasi yang dilakukan oleh para ahli kesusastraan Arab antara lain yang pertama yaitu seperti yang ada di dalam kitab Silsilah Ta'limul Lughah Mustawa Salis Al-Adab itu ya, itu dibagi menjadi 6 periode. Yang pertama yaitu periode jahiliyah. Nah, pada periode jahiliyah ini dimulai 2 atau 1,5 abad sebelum Islam dan diakhiri dengan munculnya Islam. Kemudian yang kedua yaitu periode Sodrul Islam atau permulaan Islam. Periode ini dimulai dengan munculnya Islam dan diakhiri dengan berakhirnya era Khulafaur Rasyidin pada tahun 40 Hijriah. Kemudian yang ketiga yaitu periode Umayyah, dimulai dengan berdirinya Bani Umayyah pada tahun 40 Hijriah, kemudian berakhir pada tahun 132 Hijriah. Kemudian yang keempat yaitu periode Abbasiyah, dimulai dengan berdirinya Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah dan diakhiri dengan invasi atau serangan Mongol ke Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Kemudian yang kelima yaitu periode pertengahan. Pada periode pertengahan ini termasuk era Mamluk dan Utsmani atau Ottoman ya.
Ini dimulai pada tahun 656 Hijriah dan berakhir dengan berakhirnya kekuasaan Utsmani atas negara-negara Arab pada awal abad ke-13 Hijriah dan munculnya beberapa gerakan reformasi di sejumlah negara Arab. Kemudian yang terakhir yaitu periode modern. Jadi periode modern ini dimulai dengan munculnya beberapa gerakan reformasi di sejumlah negara Arab hingga saat ini ya. Nah, kemudian kalau menurut Hana Al-Fakhriyah itu membaginya ke dalam 5 periodisasi, yaitu ada periode jahiliyah. Nah, perkembangan kesusastraan Arab pada masa ini dibagi atas 2 bagian, yaitu ada masa sebelum abad ke-5 dan masa setelah abad ke-5 sampai dengan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Kemudian yang nomor 2 yaitu periode Islam. Perkembangan kesusastraan Arab pada masa ini itu berlangsung sejak tahun 622 Masehi hingga 750 Masehi yang meliputi masa Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin serta masa Bani Umayyah. Kemudian yang ketiga ada periode Abbasiyah. Periode Abbasiyah ini perkembangan kesusastraan Arabnya berlangsung sejak 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Nah, yang keempat yaitu periode kemunduran kesusastraan Arab. Periode ini dimulai sejak Baghdad jatuh ke tangan Hulagukan, yaitu pemimpin bangsa Mongol ya, pada tahun 1258 Masehi sampai Mesir itu dikuasai oleh Muhammad Ali Pasha. Kemudian yang kelima yaitu periode kebangkitan kembali kesusastraan Arab. Periode kebangkitan ini dimulai dari masa pemerintahan Ali Pasha hingga masa sekarang. Nah, kalau menurut Ahmad Al-Iskandari dan Mustafa Anami, ini juga sama, ada 5 periode. Yang pertama yaitu ada periode jahiliyah, berakhir dengan datangnya agama Islam dan rentang waktunya itu sekitar 150 tahun. Kemudian yang kedua periode Sadrul Islam, di dalamnya termasuk juga periode Bani Umayyah yang dimulai dengan datangnya Islam dan berakhir dengan berdirinya Daulah Bani Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah. Kemudian yang ketiga, periode Bani Abbas, dimulai dengan berdirinya dinasti mereka dan berakhir juga dengan jatuhnya Baghdad di tangan bangsa Tartar pada tahun 656 Hijriah. Yang keempat yaitu periode dinasti-dinasti yang berada di bawah kekuasaan orang-orang Turki, dimulai dengan jatuhnya Baghdad dan berakhir pada permulaan masa Arab modern. Kemudian yang kelima yaitu ada periode modern. Periode modern ini dimulai pada awal abad ke-19 Masehi dan berlangsung hingga sekarang ini. Jadi nggak usah bingung ya teman-teman, kok di internet periodisasinya kayak gini. Karena perbedaan itu tuh disebabkan 4 pendekatan utama, yaitu mengacu pada perkembangan sejarah umum, politik, dan budaya, kemudian mengacu pada karya atau tokoh agung atau gabungan dari kedua hal tersebut, kemudian mengacu pada motif atau tema yang terdapat dalam karya sepanjang masa, dan yang terakhir sepanjang zaman atau masa sama aja ya, dan yang terakhir mengacu pada asal-usul karya sastra. Kemudian ada an-nusus. Materi yang terakhir adalah an-nusus. An-nusus sendiri itu merupakan jamak dari an-nas mufradnya ya, pakai short. Nah, jadi an-nusus al-adabiyah ini merupakan antologi. Antologi itu adalah kumpulan ya, kumpulan karya sastra, kumpulan prosa dan puisi juga yang diucapkan oleh penulis yang berbeda dari era yang berbeda tentang berbagai topik. Jadi intinya an-nusus ini adalah kumpulan berbagai karya sastra yang berbeda dari era yang berbeda tentang berbagai topik. Nah, jika teman-teman ingin tahu gimana sih bentuk-bentuk nas itu atau nusus adabiyah itu, bisa dilihat dalam kitab Fi Qiraah An-Nusus Al-Adabiyah karangan Dr. Nabil Muhammad Rosyad. Nah, kitab ini di dalamnya mengandung banyak sekali contoh-contoh teks sastra Arab. Mana nih teman-teman kira-kira penjelasan dari kelompok kami ini? Semoga paham lah ya. Nah, baiklah, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dalam kami menjelaskan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
كل ثانية كل تعبي هون عليا كل صبري مر بيا هي دي الفرصة هي أكتر من